Kami siap untuk mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Di bulan ini tema kita adalah Family of Worship. Saya pakai judul khusus untuk malam ini, keluarga yang memilih Tuhan. Kenapa? Karena Family of Worship atau keluarga yang menyembah, keluarga penyembah adalah keluarga yang memilih takut akan Tuhan. Itu pilihan yang secara sadar. Jadi pilihan sadar itu membuat kita mau hidup menyembah Tuhan bukan cuma dengan nyanyian. Ya, tadi Pak Gembala senior kita sudah menjelaskan bahwa itu orang sering mengaitkan menyembah itu dengan nyanyi itu. Tapi hidup menyembah Tuhan itu adalah meliputi semua bagian dari hidup kita, saudara-saudara, dan menjadi kesaksian bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya saudara, setiap keluarga itu sedang dibentuk oleh sesuatu. Ya, saya merasa bahwa semua saudara, semua bapak, ibu, semua saudara tahu bahwa ada keluarga yang dibentuk oleh budaya. Saya dari timur, orang timur, kita dibentuk, keluarga kita dibentuk, papa saya seorang pendidik dan saya dididik dengan disiplin yang tinggi, tapi berimbang dengan perhatian dari papa saya. Nah, beda lagi dengan mungkin saudara yang ada di sini, yang di Jawa. Ada yang dibentuk oleh pekerjaan, ada yang dibentuk oleh media, ya, dan ada yang dibentuk oleh tradisi. Tapi Yosua, nanti kita akan baca kitab Yosua 24 itu, saudara-saudara. Yosua berkata begini dalam Yosua 24 ayat 15, dia berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Artinya dari Alkitab dikatakan setiap keluarga sedang memilih siapa yang menjadi pusat dari hidupnya. Lalu kemudian nanti di Perjanjian Baru saya akan memperlihatkan saudara satu contoh dari Perjanjian Baru yang memberikan satu gambaran tentang ada seorang yang sebenarnya itu perwira Romawi, ya, bukan orang Yahudi. Itu nanti di Kisah Para Rasul 10. Dia bukan imam, bukan ahli Taurat, tetapi rumahnya dikenal sebagai rumah yang takut akan Tuhan. Saya mulai dengan yang pertama, saudara-saudara, bagian yang pertama, ya, ada beberapa bagian yang saya mau pelan-pelan untuk kepada setiap keluarga yang ada di sini untuk kita melihat keindahan dari dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Di Yosua 24, saya mulai dengan Yosua 24 ayat 14-15. Bagian yang pertama bahwa family of worship itu dimulai dengan keputusan memilih Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang menyembah itu dimulai dengan keputusan untuk memilih Tuhan. Itu berarti ada pilihan yang sadar. Sama seperti waktu kita memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena kita lahir sebagai orang Kristen, dari keluarga Kristen, orang tua kita Kristen, bukan. Tapi ini keputusan untuk saya memilih Tuhan. Yosua 24 ayat 14-15. Dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara. Dikatakan takutlah akan Tuhan. Dimulai dengan itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Jadi tidak mungkin Israel itu dia harus memilih. Tidak mungkin dia hidup untuk Tuhan sambil tetap memegang Allah lain. Tidak bisa. Nah, mari kita lihat
Saudara-saudara, mari kita lihat satu contoh yang ada di Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul pasal 10. Tampilkan Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2. Demikian dikatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2 di Kaisarea, ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jelas ya saudara, itu bukan orang Yahudi. Ia saleh. Ayat itu katakan, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, Kisah Rasul 10 ini dimulai dengan satu kalimat yang mengejutkan. Ada seorang yang bernama Cornelius. Dari namanya kita lihat, wah ini bukan nama Yahudi. Cornelius, ia adalah satu perwira Romawi. Dia seorang perwira Romawi dan dia hidup di Kaisarea. Dan dia bagian dari pemerintahan Romawi. Secara budaya, dia seharusnya mengakui kepercayaan Romawi. Romawi itu menyembah banyak dewa loh, saudara. Bukan cuma itu, mereka tuh punya satu ritual untuk kaisar itu juga penghormatan kepada kaisar itu nggak boleh kepada yang lain, hanya kepada kaisar. Makanya waktu itu orang Kristen mula-mula itu mengalami penganiayaan karena itu. Karena diisukan bahwa mereka menolak untuk tunduk kepada kaisar. Lah ini dia perwira Romawi. Tapi Alkitab berkata ia saleh dan takut akan Allah. Ternyata ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Tuhan selalu dimulai dengan sebuah keputusan, bukan sekedar mengikuti lingkungan. Jadi saya nggak mau, saya dulu dari awal saya memang bukan dari gereja karismatik. Saya dari dulu saya tumbuh besar dalam gereja di mana orang tua saya ada di situ. Dan itu adalah gereja mainstream. Nah, tapi saya bertumbuh di situ, saya dididik banyak hal di situ sampai kemudian saya masuk di gereja yang saya merasa bahwa saya banyak mulai dibukakan hal-hal baru di situ. Dan di situ saya mulai dengan sengaja saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu tahun 95. Saya menyerahkan diri saya. Karena selama itu agama saya Kristen. Tapi saya nggak pernah punya pengalaman secara pribadi untuk menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya ke gereja. Dari kecil, semasa remaja, ikut vokal group, main drama, kebagian selalu peran jadi Yusuf. Bahkan satu kali kita bikin dramanya itu waktu saya di kampus, saya jadi Yesus. Teman saya jadi prajurit yang tikam, dan dia tikam beneran, sakit tahu. Tapi kita bercanda, saudara itu saya memang kena, saya waktu itu saya sakit cukup lama, semua langsung ngomong, itu gara-gara kamu tikam dia terlalu kuat waktu main drama. Tapi begini, yang saya mau cerita adalah bahwa sampai dengan saat itu, saya itu menjadi orang yang hanya mengikuti sebuah tradisi dalam keluarga saya. Saya ke gereja ya karena orang tua saya ke gereja. Papa saya yang waktu itu membawa di lingkungan tempat kami ada itu adalah bagaimana supaya ada pendalaman Alkitab. Papa saya memulai itu. Ya, ibu saya juga seorang yang sangat aktif dan setiap kami di masa itu yaitu dari tahun 70-80-an, setiap Sabtu itu ada kita punya kebaktian keluarga yang kita sebut kalau orang timur selalu sebut itu kunci usbu. Nanti ada buka usbunya. Jadi setiap malam minggu kita tuh kumpul di rumah. Papa kemudian memimpin doa dan semua. Saya ikut itu, tapi sampai di masa-masa itu saya belum punya sebuah pilihan yang sadar. Saya cuma mengikuti itu sebagai satu ritual yang saya buat. Dan bukan cuma itu aja. Selain itu ada beberapa hal, tradisi-tradisi yang masih tetap saya jaga. Dan saya terbentuk seperti itu. Misalnya, saya nggak tahu ya kalau di sini, kalau di keluarga saudara latar belakangnya seperti apa. Tapi kalau kita itu, papa-papa orang Ambon itu perkataannya kayak Tuhan Yesus berfirman. Dia pokoknya kalau ngomong apa,
Pokoknya papa kalau ngomong sesuatu, itu sudah mesti yes. Mesti diikuti. Kayak perkataan papa itu suatu hukum. Jadi kita suka bercanda, teman-teman, saya dengan teman-teman kita, ya anak-anak kampung kita suka bercanda, kalau papa sudah bersabda, sudah itu pokoknya jawabnya mesti amin aja gitu. Tapi gini, satu kali mentor saya, seorang yang sudah cukup lama dalam pelayanan, beliau mulai pelayanan dari tahun 73, bayangin. Dan kemudian satu kali beliau datang, beliau cukup lama 13 tahun di Kona, dan beliau lihat satu kebiasaan, dia bilang, kamu orang Maluku, kalian punya kebiasaan gimana? Kalau dengan papamu, kamu boleh nggak beradu argumen, boleh nggak? Oh nggak boleh, di kita tuh nggak boleh. Terus beliau tanya begini, kalau kamu di dalam Tuhan, kamu mengikuti budaya kerajaan Allah, atau kamu mengikuti budaya dari latar belakang, dari rumahmu? Saya diam. Saya bilang, maksudnya apa? Oh iya, di Yesaya itu Tuhan, lah sini, kamu kemukakanlah perkara-perkaramu. Argue with me, itu kayak bahasa Inggris. Dia bilang, ayo kamu beradu, kamu boleh kemukakan alasan-alasanmu, kamu kemukakan perkaramu, kemukakan perkaramu. Yesaya 42 bilang gitu. Jadi, saya bilang, oh iya ya, ternyata Tuhan itu boleh. Nah, bayangi, ini cuman sedikit yang saya ngomong, ini cuman sedikit, tapi begitu banyak di latar belakang saya, itu latar belakang tradisi membentuk saya. Sekarang saya tumbuh besar di gereja, tapi waktu masuk di dalam pilihan untuk Tuhan menjadi raja, Tuhan menjadi pusat penyembahan kita mesti memilih secara sadar. Dan akhirnya setelah itu saya kemudian memilih untuk mengikuti budaya kerajaan Allah. Kalau Tuhan saja mengizinkan saya untuk mengajukan perkara, apalagi dengan anak saya. Dan akhirnya itu mempengaruhi saya dan istri untuk bagaimana memperlakukan anak-anak di rumah. Boleh kok, kalau kamu beradu pendapat, kamu boleh. Papa ngomong begini, tapi kalau kamu mau kemukakan pendapat kamu, boleh. Kamu kemukakan alasanmu, Papa juga kasih. Jadi kita mesti buat itu sebagai bagian dari budaya kerajaan Allah. Sekali lagi saudara, bahwa ketundukan kepada Tuhan, penyembahan, takut akan Tuhan selalu dimulai dengan sebuah keputusan, bukan sekedar mengikuti lingkungan. Dan sampai kita membuat keputusan, itu artinya begini, kita sadar, kita kenal. Jadi gini saudara-saudara, kenapa saya perlu ulang-ulang di sini? Karena kita tidak bisa mengasihi pribadi yang kita tidak kenal. Beneran, sering ini diulang-ulang. Pak Kris Manusama sering mengulang-ulang gini. Kira-kira setelah pulang dari gereja ini, apakah kalian akan turun di bawah dan ketemu satpam, kalian cium satpam? Gak mungkin. Kenapa? Karena kita gak kenal. Saya lahir dalam keluarga yang hangat. Mami saya itu dulu dari latar belakang dari sekolah dulu Belanda, dan setiap ketemu dengan teman apa saja kita tuh selalu ada cipika-cipiki. Ya, jadi physical touch itu, ya sentuhan fisik itu bagi kami itu sesuatu yang biasa, itu untuk menyatakan kehangatan kita di timur. Itu udah biasa. Tapi kita nggak lakukan itu dengan semua orang. Hanya orang yang dekat. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang kita nggak kenal dia? Bagaimana kita bisa berkasih-kasihan dengan dia kalau kita nggak pernah kenal dia? Jadi sekali lagi, penyembahan harus dimulai dengan sebuah keputusan, dan keputusan itu karena kita kenal siapa yang kita sembah. Ingat waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia berkata, apa yang dia katakan pada Samaria? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu bedanya. Nah, kenapa kita mesti mulai di sini? Supaya jangan sampai kita pikir waktu kita nyanyi lagu-lagu worship, kita pikir kita sedang menyembah. Nah, di dalam penyembahan kita mesti kenal siapa yang kita sembah. Siapa yang kita kenal, semakin kita kenal, semakin kita mengasihi dia. Kenapa? Karena di dalam pengenalan itu kita mulai tahu ternyata Tuhan tuh sayang banget sama saya. Tuhan tuh perhatikan saya.
Tuhan tahu banget apa yang terjadi dengan saya. Jadi saudara, keluarga yang takut akan Tuhan tidak dibentuk oleh budaya, tetapi keputusan untuk mengutamakan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara. Sekali lagi, keluarga yang takut akan Tuhan tidak dibentuk oleh budaya, tetapi oleh keputusan untuk mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagian yang kedua, keluarga yang menyembah, saudara, terlihat dalam seluruh kehidupan. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di dalam pelayanan, tapi di dalam seluruh kehidupan. Di dalam Yosua 24 ayat 14 dikatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Kata beribadah sudah dijelaskan Pastor Timotius Arifin. Abad itu punya pengertian, saudara, dalam konteks Ibrani, itu punya arti begini, menyembah, kemudian yang berikut adalah bekerja dan melayani. Jadi saudara-saudara, penyembahan tidak terjadi hanya di rumah ibadah. Penyembahan gak terjadi cuman pada hari Minggu. Penyembahan gak terjadi hanya pada saat kita sedang sama-sama nyanyi, worship. Lalu itu yang kita sebut penyembahan. Nah, pada saat Bapak Ibu bekerja, penyembahan itu sedang berlangsung. Ibadah itu sedang berlangsung. Waktu kita sedang melayani, di saat itu juga, itu abad, itu adalah ibadah kita. Nah, bagaimana di Lukas ya, kita lihat dia yang menulis di kisah para rasul. Bagaimana dia gambarkan tentang Cornelius di dalam Kisah Rasul 10 ayat 2. Pertama, dia tuh saleh. Orang yang saleh berarti kehidupan hari-harinya dia, di waktu dia didinang sebagai seorang perwira, pasti kehidupannya saleh. Dia dalam kehidupan yang keras sebagai seorang prajurit, tentara. Tapi dia saleh. Saya pastikan orang ini pasti jujur. Yang kedua, dia takut akan Allah. Dia murah hati. Dia sering memberikan sedekah. Komplit banget. Ditambah lagi dia selalu berdoa. Kurang apa lagi? Bayangin. Tapi dia bukan orang Yahudi loh saudara. Dia dari kepercayaan yang menyembah banyak dewa. Latar belakang budayanya seperti itu. Tapi dia memilih secara sadar untuk memilih Tuhan. Jadi kalau misalnya hari ini, mungkin Bapak, Ibu, Saudara punya pekerjaan sendiri, ada yang menjadi pengusaha, ya. Sama Cornelius juga bukan orang dalam gereja. Dia mungkin nggak pernah ada yang dalam pelayanan, tapi dia sering berdoa tuh. Dia tentara, urusan dia hari-hari, tapi dia sering berdoa, dia sering memberi, dia murah hati, dia generous. Jadi rupanya Alkitab ini dengan indah menunjukkan bahwa ada orang yang seperti Bapak Ibu, yang orang profesional, orang di marketplace, tapi dia takut akan Tuhan. Menarik saudara, karena dia saleh, dia takut akan Allah, dia murah hati, selalu berdoa. Tidak ada satupun yang berbicara tentang ritual. Tidak di situ dikatakan bahwa dia senang, dia rajin beribadah, dia selalu ada di bait Allah. Enggak ada ritual di situ. Yang digambarkan itu semua tentang gaya hidup. Berarti saudara, di dalam Alkitab menggambarkan penyembahan itu terlihat di dalam karakter kita. Kesalehan itu adalah karakter. Pekerjaan akan terlihat, penyembahan kita akan terlihat. Siapa yang menjadi fokus kita di dalam pekerjaan? Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memperlakukan rekan-rekan bisnis kita, cara kita memperlakukan rekan-rekan di dalam pekerjaan kita di kantor. Semuanya itu akan menunjukkan siapa yang kita sembah. Bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kehidupan doa kita. Kehidupan doa ya saudara, bukan jadwal doa. Banyak orang punya aktivitas, tapi dia nggak punya kehidupan doa. Jangan salah. Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara sering mengikuti kegiatan doa, bukan berarti bahwa saudara punya kehidupan doa. Kadang kita datang aja. Saya ini dulu mulai kita di Ambon itu mulai berdoa 24 jam itu dari tahun 2001 ya. 2001. Tahun 2001 itu kita sudah mulai berdoa 24 jam.
Satu sesi itu masuk itu, setiap masuk itu kita mesti ada 2 jam. Dan di situ kita mulainya itu dengan sangat antusias. 2 jam itu bisa selesai dengan begitu kayak kita masih bergairah. Kok sudah selesai jam 2 jam pertama. Tapi itu masa-masa di mana kita sedang berdoa, bunyi-bunyi dentuman bom itu di mana-mana. Tahun 2001, 2002, masih. Tiba-tiba bom, tiba-tiba kita dengar ada di sini. Kita mau nyebrang aja, rumah saya itu dari rumah saya ke gereja itu sebenarnya cepet aja. Tapi karena di situ kita mesti lewati komunitas yang berbeda, mesti ada pemeriksaan. Waduh, jadi masa-masa itu saudara, radikal banget, kita nyanyi-nyanyi, kita nyembah, kita nari-nari selama 2 jam itu. Kita belajar tentang bagaimana ibadah kita bergiliran. Begitu masa itu mulai selesai, mulai rusuh, itu mulai aman, semua orang mulai sibuk. Lalu doa mulainya itu kalau 2 jam, ya 10-15 menit pertama itu asik lah, kita masih nyanyi. Habis itu kita mulai bekerja keras. Habis ini apa ya, nyanyi apa ya, doa apa ya. Akhirnya kami sadar, kami punya kegiatan doa, tapi kami nggak punya kehidupan doa. Saya pernah dengan istri kemudian kita merenungkan itu. Dan saya menguatkan hati saya lagi untuk punya kehidupan doa. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan kita laporan, bukan kita datang dengan daftar. Saya percaya bahwa apa yang menjadi doa atau bagaimana Cornelius berdoa itu adalah gaya hidupnya. Bukan karena dia ikut sebuah program. Jadi dia punya kehidupan doa. Kalau orang yang punya kehidupan doa, terlihat bahwa dia punya kehidupan yang menyembah. Dia kenal banget Tuhan. Makanya dia selalu mau ada dulu dan dia punya kehidupan doa. Tadi pagi saya bicara tentang Ayub. Ayub selalu mendoakan anak-anaknya. Setiap saat dia lakukan senantiasa. Tapi malam ini saya mau berdoa, sore ini saya mau bicara tentang Cornelius. Seorang yang bukan orang Yahudi. Ya. Jadi rumah yang menyembah Tuhan, saudara-saudara, adalah rumah yang menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ketiga adalah bahwa keluarga yang menyembah itu memberi pengaruh kepada seluruh rumah. Ya. Perhatikan satu kalimat kecil di Kisah Rasul 10 ayat 2. Di situ dikatakan begini. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Memang ini sengaja dituliskan tadi. Artinya begini saudara, takut akan Tuhan tidak berhenti pada Cornelius. Dia membangun budaya rohani dalam rumahnya. Nah, ketika itu saudara-saudara, ayat-ayat berikutnya kemudian mengisahkan bagaimana ada Tuhan berbicara kepada dia lewat mimpi. Bayangin, seorang yang bukan orang Yahudi, itu disebut Gentile ya, orang non-Yahudi, dan bisa dia dapat mimpi. Di saat yang sama, Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus, seorang yang benar-benar tokoh utama, murid-murid yang utama, untuk bagaimana datang ke orang ini. Disuruh dijemput loh saudara. Jadi saya persingkat ceritanya bahwa bayangin Tuhan memperhatikan orang ini. Di dalam penglihatan itu saudara-saudara, dia kemudian dikatakan bahwa Allah memperhatikan kamu. Tuhan gak memperhatikan bahwa dia itu perwira, dia itu punya jabatan. Tuhan gak memperhatikan yang lain. Tuhan memperhatikan apa, saudara? Apa yang Tuhan perhatikan? Kalau kita belajar apa yang pernah terjadi dengan Samuel, waktu dia melihat anak-anak Isai, ya satu persatu. Apa yang Tuhan katakan kepada Samuel? Kamu jangan pandang parasnya, jangan kamu lihat luarnya, karena manusia memandang yang luar. Allah melihat hati. Dari situ kita tahu bahwa yang Tuhan perhatikan, Tuhan melihat kedalamannya, Tuhan melihat hatinya, Tuhan melihat bagaimana dia, kehidupan dia. Dan itu gak bisa dibohongin. Dia gak bisa bikin itu sebagai pencitraan, bahwa ini orang saleh, bukan. Nah, ketika Tuhan mulai berbicara, di dalam Kisah Rasul, bisa gak ke ayat yang ke-24? Ayat 24, siapa yang dikumpulkan dia? Ya, Kisah Rasul 10 ayat 24. Kisah Rasul 10 ayat 24. Ya.
Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil siapa? Sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Nih lihat, orang ini dia menjadi pengaruh dan dia ingin seluruh rumah itu mendengar firman Tuhan. Artinya gini, mau sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, sini kamu kumpul untuk dengar kabar yang baik. Beritanya untuk kita yang kita bisa belajar begini, saudara. Pengaruh rohani itu dimulai dari teladan hidup. Keluarga belajar mengenal Tuhan bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, tapi dari kehidupan yang mereka lihat setiap hari. Jadi saudara, ini dilanjutkan. Jadi bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara, bagian yang keempat adalah bahwa keluarga yang menyembah itu akan menjadi saluran berkat bagi dunia, bagi sekitar kita. Saya percaya bahwa saudara nggak cuma jadi berkat di Blora di sini, tapi akan itu bisa akan terus ke mana-mana dengan waktu Tuhan. Ini terjadi dengan keluarga Kornelius. Di dalam ayat 44 sampai 48, Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48, ketika Petrus sedang memberitakan Injil, Roh Kudus turun atas seluruh isi rumah. Wow! Ini kayak di loteng Yerusalem. Orang kepenuhan Roh Kudus, mereka cuma mendengarkan firman Tuhan dan kemudian mereka jadi kepenuhan Roh Kudus. Wow. Saudara saya, kalau saya ingat masa-masa kami berkumpul di rumah saya, satu kali itu saya dengan istri memilih untuk kita buka rumah kita untuk kita kumpul untuk komsel. Sekalipun itu ada orang-orang yang kami kenal dan mereka pengen datang di rumah. Dan di situ ada satu orang anak perempuan yang setiap kali ketemu saya dia selalu berbahasa Inggris, padahal dia bisa bahasa Indonesia. Jadi dikenalkan ada teman saya yang nganterin, dia bilang saya nggak bisa ngomong dia lama-lama karena dia ngomong Inggris terus. Udah deh sama Bung Riz aja. Oke, dia datang. Dia datang kemudian seperti biasa dia selalu kritis. Saya lihat anak ini cerdas. Dan kami biasa di dalam komsel kami itu, tadi saya kasih tahu kami orang Timur, biasanya kami physical touch itu masih sering kami buat. Jadi di situ ada orang-orang tua yang setiap kali pas selesai kami komsel, kami peluk satu persatu, anak-anak itu dipeluk. Yang saya nggak sangka adalah bahwa anak perempuan ini dia tumbuh besar tanpa papanya. Jadi pelukan dari orang tua yang ada di situ membuat dia menangis terus di dalam hati. Jadi dia disembuhkan bukan dengan kita memberitakan firman Tuhan dia mengerti terus dia enggak. Ini sudah selesai. Lagi peluk-pelukan, kita lagi peluk. Nah ya, peluk dia, semua orang yang datang peluk dia, sun pipi kiri, pipi kanan. Hatinya terbuka, saudara-saudara. Hari berikutnya kami tuh kami enggak memulai kayak kita mulai nyanyi menyembah Tuhan itu enggak dengan acara. Jadi kita lagi rame, lagi bercanda, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba ada yang ngambil gitar. Yuk kita puji Tuhan, yuk kita nyembah, yuk terus nyanyi. Waktu sementara nyanyi itu tiba-tiba dia turun dari kursi dia. Mulut dia nggak berhenti, dia mulai keluarkan dengan terus berbahasa. Dan kita yang jadi amazed gitu dengan cara Tuhan. Nggak ada satupun yang datang tumpahan tangan di dia. Tapi itulah cara Tuhan. Di mana kehausan, Tuhan bisa melawat kita. Dan saya merindukan itu untuk selalu terjadi. Dan saya percaya bahwa sampai sekarang, bahwa di mana ada kehausan, lawatan Tuhan akan terjadi. Tapi kita mesti mulai dengan pilihan yang sadar. Siapa yang kita sembah? Jadi ketika itu terjadi, rumah Kornelius menjadi rumah pertama bangsa-bangsa bukan Yahudi yang menerima Injil. Satu. Ini bukan hanya jadi berkat bagi satu keluarga. Melalui satu keluarga yang takut akan Tuhan, saya ulang. Melalui satu keluarga yang takut akan Tuhan, Allah membuka jalan bagi banyak bangsa. Jadi, keluarga yang menyembah Tuhan tidak berhenti menikmati berkat Tuhan. Mereka dipakai Tuhan menjadi berkat. Saya dengar cerita, saya dengar dari keluarga Pak Freddy bagaimana persekutuan di sini dimulai. Wah, saya merasa diberkati. Saya percaya bahwa Tuhan akan spesifik bekerja dengan caranya di Blora lewat keluarga-keluarga.
Jangan lupa saudara, di dalam keluarga saudara yang takut akan Tuhan, Tuhan bisa pakai keluarga saudara menjadi berkat bagi Jawa Timur. Bisa, bahkan lebih dari itu. Siapa sangka bahwa ini orang yang biasa, dia nggak pernah minta gitu. Dia nggak pernah doa-doa minta dia jadi terkenal. Tapi begitu Roh Kudus turun, memenuhi mereka. Itu pun bukan karena permintaan, karena kehausan yang ada pada mereka. Mereka mau menerima Injil, mereka mau percaya, dibaptis. Jadi begini saudaraku. Family of worship bukan hanya bertanya apa yang Tuhan lakukan bagi keluarga kami. Pasti Tuhan selalu perhatikan kita. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana Tuhan memakai keluarga kami bagi orang lain? Ini waktunya untuk kita sudah gak bergantung dari hamba Tuhan atau siapapun. No, Tuhan bisa pakai keluarga saudara. Sejujurnya waktu saya berdoa, waktu saya tahu saya mesti datang ke Blora, saya terus berdoa, Tuhan, saya mesti sampaikan apa? Dan di hati saya yang paling kuat adalah ini. Kita nggak bergantung dari orang, hamba Tuhan atau siapapun. Keluarga-keluarga yang di sini sudah siap untuk Tuhan pakai. Ada buah yang keluarga-keluarga di sini mungkin nggak pernah sadari. Tapi percayalah, dari rumahmu sudah jadi berkat bagi tempat-tempat yang lain. Mungkin sekarang mereka sudah nggak ada, dan sama-sama dengan kita. Tapi mungkin itu adalah bagian untuk harus menyebar. Sampai hari ini saya punya hubungan yang dekat dengan semua adik-adik saya, anak-anak rohani yang sudah tidak lagi ada satu gereja, sudah jarang kita ketemu, mereka sudah di mana-mana, di Jakarta, mereka masuk di gereja yang lain, tapi hubungan kami tetap. Dan ini yang terjadi, mereka selalu jadi berkat, dimanapun mereka ada, mereka selalu jadi berkat. Saya bersyukur bahwa rumah kami itu sederhana. Rumah saya di Ambon itu rumah sederhana. Biasa, itu juga rumah orang yang dikasih, kami boleh tinggal di situ. Tapi dari rumah itu saya sudah lihat pemulihan. Bagaimana yang sudah pisah bertahun-tahun, suami istri bisa pulih kembali di rumah itu. Di rumah itu juga saya lihat anak-anak yang tadinya itu seperti kayak mendapat perhatian, gak pernah merasa dia diterima. Saya melihat ada suami yang dulu cuma nganterin istrinya sampai di pagar, lalu kemudian pulang lagi. Kali berikutnya dia, kenapa kamu setiap kali pulang muka kamu tuh bercahaya, kayak kamu senang banget deh. Berikutnya dia coba-coba datang, dan itu dia pas datang dia gak keluar-keluar lagi. Sampai waktu dia mau dibaptis dia melihat sinar keluar. Orang-orang yang mendapat hal-hal yang indah, yang luar biasa. Dan saya bersyukur dari rumah itu Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Waktu saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu Saudara pasti ingat di rumahmu juga terjadi hal yang sama. Biarkan itu terus terjadi, saudara-saudara. Biar kita sederhana, biar kita di Blora sini tempat yang kecil, tapi dari tempat yang kecil sini bisa jadi berkat sampai kemana-mana. Kalau Tuhan bekerja, segala sesuatu bisa terjadi. Yosua kemudian berdiri di hadapan bangsa Israel dan berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan beberapa abad kemudian saudara, seorang yang bernama Cornelius menunjukkan seperti apa keputusan itu dijalani. Dia hidup berbeda dengan budaya dari mana dia berasal. Dia takut akan Tuhan, dia memimpin keluarganya, dia membuka rumahnya bagi firman Tuhan. Dan akhirnya rumahnya menjadi tempat Allah menyatakan karyanya. Saya ingin saudara, Bapak Ibu, tundukkan kepala untuk kita renungkan firman Tuhan.